Pak. Halo Pak Amir, selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya nih Pak? Halo juga Pak Dani, selamat siang. Keadaan saya hari ini alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sedikit hujan Pak, pulang dari sekolah tadi. Oh iya Pak ya, berarti Hujan. sejuk ya Pak ya, syukurlah ya. Hmm. Sehat dan kondisi sejuk ya. Sama Pak, di tempat saya juga hujan lebat Pak ya. Pak tadi pun Iya. Pak, senang ya Pak ya bertemu dengan Bapak pada hari ini ya di ruang virtual ini. Nah, iya apa Pak, nih senang. Pak yang mau Bapak ceritakan nih pada pertemuan kita kali ini? Iya Pak, sedikit saya ada permasalahan sih di dalam kelas tentang anak-anak ya. Ini tentang pembelajar yang kemarin tuh ceritanya begini Pak. Ada seorang anak kan, pokoknya tidak anak lah ya. Ini dalam kita beri tugas tuh kadang anak tersebut tuh tidak dikerjakan ya. Tidak dikerjakan, kadang juga katanya malas lah ya. Kadang anak tersebut juga sering tidak masuk sekolah Pak, malas, suka bolos ya. Nggak tahu di pemasaran rumahnya bagaimana, kita nggak tahu Pak ya. Itu Pak masalahnya tentang anak yang tidak ngerjakan PR dengan sering anak bolos tersebut Pak. Jadi Bapak ini sedang mengalami satu problem di sekolah nih Pak ya, terkait Pak. Bapak, di mana anak didik Bapak itu sering bolos sekolah, jarang masuk sekolah, kemudian malas untuk mengerjakan tugas dan PR. Itulah dilema kita sebagai seorang guru Pak ya. Nah, ya Pak, betul Pak. Pak Amiruddin. Ya Pak Daniel. Apa sih sebenarnya Pak yang melatar belakangi masalah itu terjadi Pak, sehingga anak itu bisa menjadi malas, sehingga dia itu jarang mengerjakan tugas, kemudian malas untuk masuk sekolah, begitu. Ini mungkin yang melatar belakangi anak tersebut karena kan di tempat saya mengajarkan ada namanya pos andarmek Pak ya. Dia tuh tinggal di daerah sekitar pos andarmek itu, kadang ada antar jemput mobil, kadang itu yang mungkin buat dia malas. Yang kedua tuh saya tanya mengapa tidak masuk sekolah, karena dia tuh tinggal dengan neneknya Pak. Orang tuanya kerja kemana nggak tahu, mungkin orang tuanya juga broken home atau bercerai lah karena diasuh neneknya, mungkin tanpa ada kasih sayang dari orang tuanya Pak, pengasuhan lah gitu ya, yang diharapkannya nenek pun juga bekerja di perusahaan tersebut. Berarti komplit sekali Pak ya. Komplit orang tua ya. Problem dari anak ini ya, tadi dia itu jarang sekolah karena terkait dengan mobil ya Pak ya, mobil antar jemput ya Pak. Dia sering ketinggalan ya Pak ya. Iya Pak, sering ketinggalan Pak. Iya, nah kemudian juga dia tinggal dengan neneknya, mungkin kurang motivasi, kasih sayang, kurang kasih sayang karena tidak ada orang tua langsung yang mengurus dia, ya Pak ya. Nah, selain itu apalagi Pak? Selain itu kan bisa dikatakan faktor dari luar. Nah, dari dalam dirinya itu ada enggak Pak menurut Bapak? Mungkin dari dalam diri anak tersebut itu mungkin kurang motivasi atau dorongan dari dirinya sendiri Pak. Kadang kan anak capek lah sekolah, mungkin kan tidak ada semangat untuk dia belajar, karena untuk mengerjakan tugas pun kadang malas jadinya. Saya pikir begitu. Mungkin dari dorongan sendirinya. Kalau melihat seperti itu, ada enggak sebenarnya trik-trik dari Bapak, teknik-teknik dari Bapak begitu yang bisa membuat dia semangat untuk belajar?
Kalau untuk diri saya sendiri sih mungkin kita selalu memberi motivasi terhadap anak tersebut. Kalau bisa kita memanggil lah antara dua anak, antara kita dengan anak tersebut, kita panggil dia mungkin di ruang khusus, kita tanyakan mengapa dia tidak sekolah, bagaimana dia tidak mengajukan PR ya, mungkin tuh Pak trik saya memanggilnya dulu, atau nanti bawa kita selain mungkin kita bisa manggil orang tuanya atau nenek tersebut datang ke sekolah melalui surat, atau kita bisa datang ke tempat nenek tersebut Pak bagi gurunya ya. Berarti trik dari Bapak itu adalah Bapak itu memberikan dorongan dulu, motivasi dulu kepada anak. Ya Pak, itu yang penting dulu Pak. Nah, kemudian memanggil orang tuanya atau neneknya datang ke sekolah, mengkomunikasikan hal tersebut bahwa si anak ini malas belajar, kemudian kenapa dia sering tidak masuk, begitu Pak ya? Iya Pak. Pak, ya. Nah, ya Pak. Hampir semua sekolah juga pasti ada nih anak yang demikian Pak ya. Nah, tentunya bukan Bapak sendiri juga ya, guru yang menghadapi problem demikian, tentunya guru-guru yang lain juga pasti ada Pak ya. Nah, ya Pak. Jadi sebagai seorang guru, bagaimana nih cara Bapak mengatasi masalah tersebut Pak? Tindakan apa yang akan Bapak lakukan Pak? Tindakan saya itu tadi kita sering, tadi yang pertama dikatakan kan, kita tuh pertama tuh harus mendorong anak tersebut tetap mau sekolah dulu Pak. Bagaimana caranya ya? Mungkin dengan cara kita tadi bisa kita datang ke rumah orang tua kan, atau kita bisa memberinya, misalnya begini, anak tersebut kan kita tadi jangan sekolah, kita beri apa ya, kita beri masukan, oh mengapa kamu tidak sekolah nak, atau kita beri dorongan lagi, dorongan terus Pak. Kalau kita kalau dijemput di sekolah kan tidak mungkin jauh kan, atau kita ajak temannya untuk melihat perkembangan tersebut, untuk mengajak ke dia sekolah, pertama neneknya dulu ya, dorongan gitu Pak. Baik Pak ya, berarti ada banyak nih usaha dari Bapak nih agar anak tersebut bisa masuk sekolah ya. Nah, Bapak ya dari temannya dulu ya. Nah, Bapak menghubungi temannya, ngajak temannya pergi ke rumahnya untuk ketemu nenek Pak ya, dan Bapak memberikan motivasi begitu. Sebenarnya hal ini sebuah problem yang besar, sedang, atau bisa dikatakan kecil sih Pak, itu menurut Bapak? Menurut saya sih mungkin sedang lah Pak ya. Mungkin takutnya nanti kita dampak kepada anak lain Pak. Oh anak ini mengapa tidak sekolah, kita di nomor satukan atau diberi keistimewaan, tapi kan kita tetap memberi semangatnya tuh Pak. Nah, ini kecil juga, besar juga yang menurut saya. Tapi bisa menjadi besar kalau nanti bisa berdampak pada anak lain Pak. Bisa mempengaruhi anak lain, untuk anak lain juga tidak mau mengerjakan tugas atau bolos sekolah juga bisa Pak. Baik, berarti ini menjadi sebuah problem yang sedang ya Pak ya, dan akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jadi harus segera memang Bapak tangani. Harus ditangani Pak ya. Ya. Baik Pak, dari percakapan kita hari ini Pak, nah apa kesimpulan Bapak ya? Apakah Bapak sudah mendapat sebuah pencerahan dalam percakapan kita hari ini ya, sebuah strategi begitu untuk mengatasi anak Bapak yang malas, yang sering tidak mengerjakan tugas ini? Mungkin strategi yang bisa saya lakukan adalah, pertama kita itu harus ada kolaborasi Pak ya. Kolaborasi yang pertama itu kita dengan kepala sekolah dulu menanyakan tentang anak ini kan sering tidak masuk sekolah, bagaimana Bu caranya ya, dengan kepala sekolah atau dengan teman rekan sejawat ya, atau bisa kita dengan
guru lain juga bisa, atau ya itu yang penting Pak, kita ada kolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana dengan anak tersebut, ya kita bisa juga dengan guru agamanya kan bisa untuk memberi masukan atau nasihat kepada anak tersebut. Itu menurut saya. Berarti Bapak tidak bekerja sendiri, Pak ya. Bapak perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, begitu Pak ya. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini Bapak mendapat pencerahan dah Pak. Nah, apa pencerahan yang Bapak dapat dari sesi coaching kita hari ini? Sedikit banyaknya pasti Pak ya. Yang pertama, perasaan satu, ada perasaan plong, senang juga bisa bertukar pikiran dengan Pak Daniel. Tentunya kan bisa memecahkan masalah anak tersebut, bagaimana caranya gitu Pak. Baik Pak ya. Nah, kemudian Pak, setelah sesi coaching ini apa nih tindak lanjut dari Bapak nih yang mau Bapak lakukan? Apakah Bapak akan segera tadi berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, atau Bapak akan segera menemui orang tua atau nenek dari si anak ini? Apa nih yang akan Bapak lakukan setelah sesi coaching kita? Ya betul Pak, mungkin selesai ini mungkin teman saya adalah untuk menemui orang tua. Kalau tidak ada orang tuanya pasti neneknya Pak ya. Kita panggil neneknya datang ke sekolah, bagaimana anak tersebut, kalau bisa dinasihatilah supaya anak tersebut mau sekolah. Ya Pak, itu tujuan saya. Yang kedua, kalau bisa kita memberi bimbingan anak tersebut, misalnya berupa les tambahan mungkin, atau di luar jam pelajaran, supaya anak tersebut tidak ketinggalan mata pelajaran yang berikutnya Pak. Baik Pak. Baik Pak Amir, demikian percakapan coaching kita hari ini. Senang sekali Pak ya, dapat bercakap-cakap, dapat berbincang-bincang dengan Bapak ya. Semoga percakapan coaching kita hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak ya. Saya percaya Bapak pasti bisa mengatasi problem yang Bapak temui, dan saya percaya dengan teknik-teknik yang telah Bapak dapat dari sesi coaching ini bisa membuat anak Bapak menjadi rajin lagi untuk ke sekolah dan mengerjakan tugas. Baik Pak, selamat sore Pak Amir. Sama-sama juga Pak Daniel telah memberi ruang untuk saya bertukar pikiran dengan Pak Daniel. Iya, baik, selamat siang Pak ya. Tadi bukan sore siang juga Pak Daniel. Lagi siang. Oke. Saya salah omong ya. Baik Pak, sekarang silahkan Pak, saya yang menjadi coach dan Bapak menjadi coach saya. Bentar Pak ya, saya matikan dulu rekaman.